Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 4 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Aku melihat bahwa si dia ini nggak terlalu terbuka ya. Ada masa dimana kemarin dia itu nggak terlalu terbuka dengan apa yang terjadi dengan dia. Kenapa dia seperti itu? Karena di sini dia merasa bahwa kalau misalkan dia terbuka dengan keadaannya, ya dia takut kamu tidak akan menerima kejujuran yang dia miliki seperti itu, dan dia takutnya nanti kamu akan ilfeel dan meninggalkan dia. Padahal sebenarnya dia ini sudah begitu kerja keras ya dengan hidupnya, tapi nampaknya banyak gangguan, halangan, dan rintangan sehingga dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini bisa dibilang tuh kerja keras dia jadi sia-sia ya, karena ada suatu hambatan dan ya aku lihat di sini dia tidak stabil gitu secara keuangan. Dan kemudian aku melihat juga banyak miskomunikasi dan kesalahpahaman di antara kalian ya. Dan aku lihat juga di sini karena ketidakterbukaannya dia terhadap kamu jadinya kesal ya. Kamu jadinya merasa tidak dihargai oleh si dia karena dia tidak menjelaskan ada apa dengan dia kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini kalian pun tidak membicarakan tentang apa yang kamu suka atau dia suka, atau apa yang tidak kamu suka dan apa yang dia tidak suka, seperti itu. Dan aku melihat bahwa kalian itu kayak sulit gitu untuk menyesuaikan diri, untuk saling menyesuaikan diri gitu ya. Dan aku melihat bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi dengan dia, ya, aku melihat kayak hubungan kalian itu menemukan jalan buntu. Apapun yang kamu ataupun dia lakukan seperti menemukan jalan buntu ya. Kayak nggak ada solusi dari perkembangan di hubungan kalian selama ini. Dibuat langgeng susah, untuk bersama pun susah, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat memang masalah utama dia adalah materi dan karir ya. Jadi aku melihat bahwa kayak keadaannya itu semakin terpuruk gitu loh, hubungan kalian. Mau sekuat apapun, mau seberusaha apapun tuh kayak nggak ada jalan gitu untuk membuat hubungan kalian langgeng, untuk membuat hubungan kalian bisa terjalin seperti itu. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini sampai-sampai udah putus asa loh untuk memperjuangkan hubungan ini. Dia merasa bahwa apa iya memang kita tidak ditakdirkan bersama, apa iya memang kita tidak bisa bersama, seperti itu. Dan aku melihat ketika dia sudah putus asa ya, tapi di sisi lain juga dia berpikir bahwa dalam menjalin hubungan nggak selamanya akan mudah, pasti ada halangan dan rintangannya. Maka dari itu dia masih ada harapan ya, dia masih berharap bahwa suatu saat nanti akan ada jalan yang terbuka, pasti akan ada kesempatan dan peluang yang baik untuk kalian bisa bersama, seperti itu. Maka dari itu si dia, aku melihat di sini lebih memfokuskan terlebih dahulu menyelesaikan masalah pribadi dia nih, masalah keuangan dia ini, karena dia melihat bahwa untuk saat itu hubungan kalian itu memang belum bisa untuk diperjuangkan gitu ya, karena ada faktor dari masalah pribadi dia ya, masalah karir, keuangan, seperti itu. Tapi karena di sini ada the world reverse, jadi dia masih memiliki keyakinan gitu, dia masih memiliki harapan, jadi masih ada
keinginan untuk memperjuangkan, dia masih punya rasa positive thinking gitu ya, punya pemikiran yang positif tentang hubungan kalian gitu, walaupun ya dia nggak tahu caranya gimana, tapi dia masih memiliki harapan seperti itu, masih memiliki keinginan. Jadi aku melihat di sini dia mungkin ingin melanjutkan hidup dia tuh dulu ya, walaupun di sini secara emosional dia itu masih terbayang-bayang hubungan kalian, masih memiliki harapan terhadap hubungan kalian. Dan aku melihat bahwa si dia ini ingin sekali memiliki kefleksibilitasan dalam diri dia, kemandirian juga, dan juga dukungan untuk mencapai ambisi yang ada di dalam hubungan kalian. Karena menurut dia, materi itu juga penting di dalam hubungan seperti itu. Jadi sebelum dia fokus pada hubungan kalian, karena kan ya itu tadi, kalau misalkan secara keuangan dia aja masih drop down ya, masih kesulitan, maka hubungan kalian pun berpengaruh seperti itu. Karena si dia ini menganggap materi itu memang sangat penting gitu loh di dalam segala aspek kehidupan seperti itu. Jadi makanya di sini dia ingin sekali mendukung hubungan kalian untuk mencapai ambisi-ambisi yang ada di hubungan kalian, misalkan tentang komitmen, tentang keinginan untuk melangkah ke step yang berikutnya seperti itu, mendukung pasangan ya. Atau bisa jadi aku juga lihat di sini membalas ya, lebih tepatnya gini, karena selama ini kan kamu yang selalu meluangkan waktu untuk dia, menghargai dia, terus itu berkorban ya, memberi, semuanya itu kamu yang selalu effort gitu loh, kamu yang selalu memberi gitu, sehingga di sini dia ini ingin juga meluangkan waktu untuk kamu, untuk menghargai kamu, memberikan manfaat atau pengorbanan terhadap kamu, karena kan kamu selama ini sudah bertahun-tahun ya memberikan itu kepada dia gitu. Jadi dia ingin membalas itu sebenarnya. Tapi ternyata aku melihat bahwa selama ini dia itu pengontrol ya, manipulatif, dan bahkan ini dari waktu ke waktu. Dan aku lihat hubungan kalian juga memang sudah terjalin bertahun-tahun ya, ada yang bertahun-tahun. Di awal-awal tahun mungkin hubungan kalian fine-fine aja, kuat, tapi sering berjalannya waktu kalian menyadari kekurangan dari si dia, kekurangan dari hubungan kalian. Ada perasaan dimana seolah-olah keinginan kalian itu sering banget dikesampingkan oleh dia gitu ya, terus itu juga nggak pernah dikabulkan keinginan kamu oleh dia seperti itu. Ya, padahal di sini kamu selalu mencoba untuk membuat dia senang ya, membuat dia bahagia, dan dia selalu menuntut keinginan dia atau keputusan dia untuk kamu wujudkan. Oke, kamu wujudkan itu semua, tapi ketika giliran kamu yang menginginkan sesuatu, dia tidak pernah memberikan itu, memberikan keinginan yang sesuai apa yang kamu mau. Karena kalau aku lihat memang dia ini memiliki obsesi ya terhadap diri sendiri. Terus juga aku melihat dia di sini juga orang yang nggak jujur kan, orang yang nggak jujur, orang yang terobsesi pada diri sendiri ya. Apa sih, narsis, nggak bijaksana, sarkastik ya. Terus juga punya sikap yang terlalu sinis kalau aku lihat di sini ya. Dan aku melihat bahwa dia orang yang agresif, mendominasi ya, kasar, berbahaya ya, sehingga mungkin si dia ini gampang sekali membuat keputusan bahwa kamu dengan dia itu merasa tidak cocok. Nah, kalau udah dia ngerasa kayak nggak cocok gitu ya, ya udah dia ninggalin kamu begitu aja gitu.
Dan aku melihat bahwa ternyata selama ini tuh dia memiliki suatu ketakutan dan rasa kurang percaya diri gitu ya, sehingga akhirnya merusak hubungan kalian. Jadi kalau aku melihat bahwa si dia ini tahu bahwa nggak boleh seperti ini kalau menjalin hubungan, ya seharusnya dia lebih percaya diri. Akhirnya di sini dia sering sekali menarik diri dari kamu dan mencoba untuk mengambil kendali atas emosional dia dulu gitu ya, karena itu menurut dia dibutuhkan gitu. Dan aku melihat juga sebenarnya dia ini juga nggak terburu-buru juga untuk mencoba membuat hubungan kalian berhasil gitu, karena memang perlu untuk saling mengenal lebih dalam dulu kayak gitu. Terus juga saat ini dia memang perlu memikirkan tentang mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan dia mengabaikan ini, maka dia hanya akan kehabisan tenaga aja, karena dia akan banyak kehilangan lah gitu, yang ngerasa akan banyak kehilangan. Jadi untuk sekarang dia sedang melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosi dia, dan dia juga jangan sampai ada orang lain mencoba mengambil keuntungan dari kebaikan dia. Karena kalau aku lihat di sini banyak orang-orang di sekeliling dia itu yang memanfaatkan dia seperti itu loh, memanfaatkan kebaikan-kebaikan dia seperti itu. Ya, jadi kalau aku rasa sih ya dia ini orang yang masih dikontrol ya. Mungkin sebagian dari mereka ada orang yang masih dikontrol dengan orang lain seperti itu. Kalau ditanya tentang perasaannya, of course, aku lihat di sini dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Bahkan dia ini ada keinginan untuk kembali sama kamu. Ya, cuma nampaknya di sini dia itu kalau ngomongin tentang hubungan kalian, itu dia kayak selalu melibatkan teman. Aku lihat di sini ya, dia harus melibatkan teman. Jadi mungkin kayak misalkan kalau ada masalah nih di antara kamu dengan dia curhat sama teman, terus nanya sebaiknya gimana ya, kayak gitu. Ya kalau aku lihat di sini, jadi ada pengaruh teman kalau aku lihat di sini. Nah kalau misalkan mau kembali juga gitu juga ya. Ada pengaruh teman yang membantu dia untuk mengambil solusi gitu. Terus itu juga kalau aku lihat memang saat ini tuh dia sudah mulai open minded ya tentang keadaan hubungan kalian, tentang apa yang terjadi selama ini, apa pengaruhnya, dari mana masalahnya, seperti itu. Sebenarnya dia sini sudah mulai open minded ya. Dia mulai mencari tahu tentang apa kebenarannya di hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini masih memiliki ikatan yang kuat dengan kamu. Dia masih ingin selalu dekat dengan kamu, masih ingin memiliki chemistry dengan kamu. Jadi makanya di sini dia walaupun menghindari kamu ya, atau menarik diri dari kamu, perasaan dia itu masih kuat gitu loh untuk tetap bersama dengan kamu, untuk memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu. Ya kalau aku lihat di sini, karena ya itu ikatan itu, perasaan itu yang masih kuat terhadap kamu. Dan bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sempat gitu ya membuat janji untuk menikah denganmu seperti itu. Oke, apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu? Perasaan dia sebenarnya yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Ya, kalau aku melihat sih di sini dia sedang menunggu sinyal dari kamu ya. Dia sedang melihat dari sikap kamu, apakah kamu masih mau menerima dia lagi atau enggak gitu, apakah kamu masih welcome sama dia atau enggak, seperti itu. Dia sudah sadar tentang apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu ya, apapun itu dia ingat semuanya ya. Dia ingat sekarang tuh sudah paham lah ya situasinya, kenapa dia sudah tidak mendinai lagi.
Jika memang saat ini kamu sudah bersama yang lain, ya maka mau nggak mau dia akan ya melepas kamu, meninggalkan kamu seperti itu. Tapi dia berharap situasinya sekarang itu bisa beda gitu, tidak seperti ini, tidak sesulit ini, tidak secanggung ini ya, tidak membingungkan ini, seperti itu. Dia berharap situasinya bisa berbeda. Karena aku melihat bahwa nih ya, I look for you everywhere, kata dia. Dia selalu keingetan kamu ya. Dia selalu membayangkan kamu ada di mana-mana gitu. Dimanapun ada dia, di situ dia selalu membayangkan ada kamu gitu. Aku lihat jadi memang perasaan dia masih kuat gitu sama kamu ya. Dan dia ingin mengatakan bahwa kamu tahu nggak sih sebetulnya aku tuh berat banget melepas kamu pergi seperti ini ya. Dia kayak ya nggak rela gitu, dia belum rela untuk melepaskan kamu pergi seperti ini kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang perasaan dia, of course perasaan dia masih sama kamu, tapi keadaan yang membuat dia mau nggak mau harus menarik diri dulu dari kamu seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.